Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan Konohamaru yang sedang berbicara sesuatu dengan tim Shikadai. Konohamaru berkata, ini adalah duka kita bersama dan kalian harus lebih kuat untuk mengatasi masalah ini. Jangan biarkan seorang Mogi akan selamanya berubah bentuk seperti itu. Shikadai lalu berkata, kami tak akan membiarkan para monster itu mencoba untuk berbuat kerusuhan di sini. Melihat apa yang terjadi, ini adalah serangan yang sangat serius. Nah kemudian, adegan memperlihatkan seorang Shinju Matsuri, akhirnya kemudian memunculkan diri di desa Konoha. Dia yang belum memulai mencari targetnya, sekarang memutuskan untuk mencari tim Shikadai serta Konohamaru. Matsuri sebelumnya bersembunyi, dengan menghilangkan cakranya dan tak bisa dideteksi. Nah saat dia memperlihatkan diri, Matsuri langsung muncul di hadapan Konohamaru, tim Shikadai maupun Himawari berada. Mereka semua terkejut melihatnya dan Shinju Matsuri, kemudian berbicara sesuatu kepada mereka. Dengan ekspresi serius dia kemudian berkata, entah mengapa bahwa kalian sangat mengganggu di dalam pikiranku. Aku bisa merasakan rasa kepahitan dan kesedihan akibat kehilangan guru kalian. Inilah tampangnya sekarang dan aku telah menjadikan kalian sebagai targetku. Lalu kemudian, Konohamaru sempat syok melihat itu dan dia langsung membalas ucapan dari Matsuri. Apa maksudmu dengan menjadikan kami sebagai sebuah targetmu? Matsuri lalu menjawab, demi mencapai perubahan terakhir kami harus memakan kalian dan para Otsutsuki. Nah ketika menjelaskan itu, Matsuri malah langsung menyerang mereka, menggunakan elemen tanah miliknya. Dia merubah tanah-tanah di situ, menjadi seperti mencari lalu berusaha menenggelamkan mereka semua. Inojin lalu menggambar burung dari jurus miliknya, lalu membawa mereka semua pergi. Mereka terbang bersama burung itu, sambil memperlihatkan ekspresi yang juga kaget. Shikadai lalu berkata, tidak salah lagi bahwa bentuk fisik serta jutsunya benar-benar sangat mirip dengan Guru Mogi. Sebelumnya, aku hanya melihat itu sepintas saja dan bahkan tidak berpikir jika itu ada bentuk dari guru. Namun sekarang, aku mulai mengetahui cara kerjanya bahwa orang yang telah digigit Sumeaka telah berubah bentuk menjadi seperti ini. Sementara itu, adegan berpindah kepada Koji, Eida, dan Kakashi yang saat ini berada di tempat yang sama. Eida masih mengamati pertarungan Kawaki yang berada di dalam dimensi Daikokuten miliknya. Koji kemudian berjalan ke arah Eida sambil mencoba untuk bertanya dengannya. Akan tetapi, Kakashi tiba-tiba menghadap seorang Koji dengan sebuah tatapan yang sinis. Kakashi kemudian berkata, kita pernah bertarung sebelumnya dan sekarang, aku bahkan belum tahu tentang siapa sebenarnya dirimu. Namun mengapa, kau memiliki kemampuan yang sangat kukenal? Nah di sini, Koji pasti masih akan menggunakan sebuah topeng untuk datang ke desa Konoha. Mungkin saja, Koji hanya tak ingin bahwa identitasnya langsung akan diketahui oleh orang-orang Konoha. Lalu Koji menjawab ucapan Kakashi dengan berkata, aku hanyalah mantan anggota Kara yang saat ini mencoba untuk membantu kalian di sini. Jika bukan karena Zeno, kalian tentu tak akan membiarkan Boruto tersiksa di luar sana. Kakashi dan Eida langsung kaget mendengar pengakuan dari seorang Koji. Kakashi kaget karena dia tak tahu apa yang dimaksudkan oleh Koji mengenai sebuah jutsu Zeno. Sementara Eida terkejut karena Koji ternyata tidak terpengaruh oleh Zeno miliknya, sekaligus malah membeberkan itu di hadapan seorang Kakashi. Koji melanjutkan ucapannya dengan berkata, kau telah membuat semua ini menjadi lebih berat bagi Boruto Eida. Awalnya, kau memiliki niat untuk membantu Boruto akan tetapi, aku ragu bahwa itu dari hatimu. Eida lalu berkata, apa maksudmu, kau tampaknya berbicara hal-hal yang tidak kuketahui. Nah Eida, selalu menyangkal kepada Koji dan dia, terus berpegang teguh untuk tidak mengakui itu. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan Orochimaru dan Kabuto, membawa Yamato ke markas miliknya. Suigetsu yang ada di dalam markas, kemudian muncul dan membantu mereka. Nah karena Yamato sebelumnya kehabisan cakra, dia lalu diberikan semacam formula dari Orochimaru, dan berharap bahwa itu akan membantu. Lalu saat sambil melakukan itu, tiba-tiba Orochimaru menampilkan ekspresi yang sangat kaget. Kabuto bertanya, apa yang sedang terjadi dan mengapa kau tampak begitu kaget? Orochimaru lalu menjawab, Mitsuki mengaktifkan Sage mode miliknya. Aku dapat merasakan itu serta niatnya saat ini benar-benar serius untuk menghabisi seseorang.
Orochimaru lalu menitipkan Yamato kepada Suigetsu dulu karena dia akan pergi mencari Mitsuki. Kabuto berencana ikut dengannya juga, namun dia harus menetap di sini sementara waktu. Orochimaru terlihat langsung pergi dan dihadang oleh beberapa Sumeaka. Akan tetapi, Orochimaru dengan mudahnya membunuh mereka, bahkan tanpa menyentuhnya. Adegan lalu beralih ke kantor Hokage dan memperlihatkan seorang paduka Maharaja kita, yakni Nara Shikamaru sang Hokage ke-8. Shikamaru menyuruh beberapa shinobi untuk menyusul Mitsuki dan mencoba menghentikannya. Shikamaru kemudian berbicara ke Amado dengan berkata, "Aku mulai berpikir jika apa yang kau katakan pada Sumire ada kaitannya dengan seorang Boruto. Pasti ada teka-teki yang jawabannya akan membuat semua keanehan ini menghilang." Shikamaru mengaku ke Amado bahwa dia juga berpikiran sama seperti Amado. Awalnya dia melihat keanehan-keanehan itu, akan tetapi perlahan keanehan itu berubah dan menjadi lumrah baginya. Shikamaru tidak tahu jika Zenoeida selalu bekerja meskipun dia hanya mengaktifkan itu sekali saja. Kemudian, beberapa shinobi itu pergi menyusul Mitsuki dan mereka menemukan titik lokasi Mitsuki. Setelah beberapa menit, mereka melihat dari kejauhan bahwa Boruto dan Mitsuki telah bertarung antara satu sama lainnya. Adegan lalu beralih dan memperlihatkan Boruto selalu menghindar dari serangan Mitsuki. Boruto selalu mencoba berbicara dengannya, akan tetapi Mitsuki telah tenggelam ke dalam amarah yang luar biasa. Ketika Mitsuki menyerang dengan itu, Boruto sedikit terluka meskipun tidak parah. Sarada dan Sumire hanya bisa berteriak untuk mencoba menenangkan seorang Mitsuki. Nah, Boruto yang terkena sedikit serangan Mitsuki, kemudian mengaktifkan Usuhiko miliknya. Boruto berkata, "Mungkin aku harus menenangkanmu dengan ini Mitsuki." Boruto kemudian bergerak maju, sambil mencoba mengerahkan Usuhiko ke Mitsuki. Sarada lalu berkata, "Apa yang akan kau lakukan Boruto, dan itu, bukankah teknik yang sama seperti Rasengan?" Nah, Sarada khawatir jika Boruto malah terpancing akibat ulah dari Mitsuki. Namun, Boruto kemudian menjelaskan jika jurusnya itu masih dalam kategori bisa dia kendalikan. Mitsuki yang juga ikut menyerang Boruto, ternyata kaget bahwa jurus itu adalah Rasengan. Dengan ekspresi marah Mitsuki lalu bertanya, "Mengapa kau bisa menggunakan teknik itu Boruto? Dari mana kau mempelajari teknik tersebut dan mengapa kau mempelajari teknik yang dikuasai oleh Nanadaime? Kau telah membunuh Nanadaime dan aku tidak akan membiarkan hal itu mengalir begitu saja." Nah, saat Boruto mencoba menjelaskan niatnya, tiba-tiba Mitsuki kembali meningkatkan Sage mode miliknya. Melihat momen itu, Sarada sangat panik karena tingkatan Sage mode yang baru dikeluarkannya, 100% dapat membahayakan Boruto bahkan bisa membunuhnya. Mitsuki lalu melancarkan serangan tersebut, dan disertai ratusan ular miliknya. Boruto terlihat menatap mata Mitsuki, dengan ekspresi yang sangat serius. Sambil Usuhiko aktif di tubuhnya, Boruto kemudian tiba-tiba mengaktifkan karma, lalu menyerap jutsu Mitsuki itu. Sambil melakukan itu Boruto juga berkata, "Ninjutsu tak akan berguna bagiku Mitsuki." Nah, menurut pendapat admin, Boruto pasti akan menggunakan karmanya juga, ketika ada momen yang memaksanya, harus menggunakan kekuatan itu. Karena meskipun Boruto tak ingin memakai itu, dia tetap bisa mengaktifkan sendiri karma miliknya. Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian berkata, "Kau akhirnya menggunakan itu bocah sialan. Sudah kubilang bahwa pada akhirnya, nanti kau akan menggunakan karmaku. Ingat, kau adalah Otsutsuki murni dan karma tak akan bisa lepas dari hidupmu sendiri." Boruto tak menjawab ucapan dari seorang Momo-chan, akan tetapi, dia tampak marah dengan itu. Boruto lalu berbicara ke Mitsuki dengan berkata, "Tenangkan dirimu Mitsuki, apakah sekarang, kau akan membunuh matahari yang akan kau lindungi itu?" Nah, mendengar itu, Mitsuki sontak kaget dan dia tiba-tiba merasa bahwa di dekat Boruto, matahari itu ada dan memunculkan niat lamanya. Lalu melihat Mitsuki mulai tenang, Boruto kemudian menjelaskan jika situasi sekarang telah berubah. Boruto berkata, "Monster yang menyerang desa, sekarang berevolusi dan ku dengar, mereka ingin mencapai evolusi yang terakhir. Kau boleh menyerangku, setelah masalah Shinju selesai kita urus." Nah, saat Boruto berbicara seperti itu, Sarada langsung menyambung ucapannya dengan berkata, "Apakah kemunculan Dewa Otsutsuki merupakan perubahan terakhir mereka?" Boruto dan Mitsuki langsung kaget mendengar hal itu. Boruto berkata, "Dewa Otsutsuki? Ini tidak mungkin terjadi dan kita harus mencegah perubahan itu." Nah, setelah momen genting tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-112 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini.
Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.